Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya yang di rumah-rumah? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, sebelum kita akan mulai ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik, lipat tanganmu, tutup matamu, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk kesehatan yang Tuhan beri untuk kami Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan. Semua nyanyi ya, gak ada yang sambil ngantuk, gak ada yang sambil tiduran. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada sungai kehidupanku. Naik. Pam 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 pam. Ayo lagi adik-adik, kita naik ke sini. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada sungai kehidupanku. Semua turun.
kami menaikkan karena Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kepala sekolah minggu kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati kami Tuhan, supaya kami duduk manis dia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa ya. Nah, kita merayakan Paskah online ya. Terus sebelum disalib dia juga makan Paskah. Ya, di situ dia berkata bahwa akan ada orang yang menyerahkan dia di antara kalian, para murid-muridnya. Siapa yang menyerahkan Tuhan Yesus? Yudas Iskariot. Nah, dia menukarkan Tuhan Yesus dengan uang perak ya adik-adik ya. Nah, sebelum Tuhan Yesus disalib, kalian tahu ya, dia setelah malam Paskah, lalu dia berdoa di Taman Getsemani, lalu Yesus ditangkap, lalu dihadapkan ke Mahkamah Agama. Di situ juga ada kisah tentang Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus diserahkan ke Pontius Pilatus ya. Di situ Pontius Pilatus sebenarnya tidak menemui kesalahan pada Tuhan Yesus, tapi karena orang-orang mendesak, waktu dia bilang gini, kalian mau pilih siapa yang akan dilepaskan. Jadi waktu itu ada tradisi bahwa setiap Paskah ya ada yang akan dilepaskan dari penjahat-penjahat ya. Nah, di situ dihadapkanlah Tuhan Yesus dengan Barabas ya, ayat 17. Yuk kita buka Alkitabnya di dalam Matius 27 ayat 17. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Lalu mereka bilang, bebaskan Barabas bagi kami dan salibkan dia. Nah, akhirnya Tuhan Yesus disalib ya, diputuskan untuk disalibkan. Nah, sebelum dia disalibkan kan dia ditahan lagi kan. Lalu di Matius 27 ayat 27 dikatakan Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Jadi dia panggil seluruh pasukan sekeliling Yesus ya. Di situ serdadu-serdadu wali negeri. Jadi Tuhan Yesus dikepung sama tentara ya adik-adik ya, kira-kira seperti itu. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Hanya sebuah mahkota duri. Nah, siapa yang pernah kena duri? Mungkin kalian anak-anak kota ya, nggak pernah main ke semak-semak. Kalau Kak Penny dulu, waktu kecilnya Kak Penny kan di daerah. Kak Penny suka main ke bawah pohon ya. Kalau Kak Penny lagi berlibur ke rumahnya nenek Kak Penny, di situ masih main ke ladang gitu kan, terus suka kena namanya duri. Kalau kalian pernah ketemu putri malu, itu pertumbuhan ada durinya. Atau kalau kalian di rumah mamanya punya pohon bunga mawar, nah itu ada durinya. Nah itu kalau kena duri itu cenut-cenut, apa ya bahasa Indonesianya, nyunyutan ya. Jadi kalau ketusuk duri itu nyunyutan, jadi nut gitu, jarinya sakit ya adik-adik. Nah, dikatakan di situ dia menanggalkan jubahnya, lalu mereka menganyam sebuah mahkota duri. Jadi biasanya kalau raja kan pakai mahkota ya adik-adik ya, pakai mahkota, pakai baju kebesaran. Nah, lalu dia memberikan sebatang bulu di tangan kanannya. Nah, bulu itu seperti bambu gitu ya. Nah, kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Salam, hai Raja orang Yahudi. Jadi dikata-katain. Karena Tuhan Yesus bilang bahwa dia akan memerintah bangsa itu. Ya, dia akan dikatakan bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Nah, terus mereka mengolok-olokkan dia. Raja apa? Katanya gitu. Lalu mereka meludahi. Ayat 30, mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkan ke kepalanya. Sesudah mengelolokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah adik-adik, kenapa Kak Penny concern dengan
Matius 27 ayat 27 sampai 31 ini, yaitu Yesus diolok-olokkan. Nah, di usia adik-adik sekarang ya, terutama yang remaja-remaja ini, lagi masa-masa dimana kreatif untuk kadang-kadang kata-kata yang keluar dari mulut kita itu bukan kata-kata yang membangun, ya. Nah, adik-adik, hari-hari ini kita harus menjadi pribadi yang berintegritas, karena tahun ini adalah tahun integritas. Apa sih Kak tahun integritas itu? Loh, setiap minggu kita sudah singgung ya, tahun integritas. Pendek katanya seperti jangan kita kalau di sekolah minggu rajin sekolah minggu ya, duduk manis ya, tapi kalau sudah bercanda dengan temennya, kata-katanya yang aneh-aneh yang keluar dari mulut tidak boleh. Rajin sekolah minggu, rajin baca firman, tetapi kalau dibikin kesel sedikit aja sama temennya, sama saudaranya, marahnya gak bisa nahan, keluarin kata-kata kotor. Nah, suka mengolok-olok teman misalnya, kita jangan seperti itu ya adik-adik ya. Nah, karena apa? Hendaklah perkataanmu itulah perkataan yang membangun. Ya. Yang keluar dari mulut kita itu harus yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang mendatangkan berkat, bukan kutuk. Nah, adik-adik, kakak concern sekali dengan ini karena seringkali kakak dengar kalau udah bercanda ya dengan teman-teman, ngomongnya yang gak baik. Terus kalau lagi main, apalagi main game ya, seru banget, terus kalah, marah dan ngomongnya yang gak baik. Jangan kita menyalibkan lagi Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kenapa begitu Kak? Yesus sebelum disalib dia diolok-olok, bahkan diludahi mulut. Di ayat 30, mereka meludahinya dan mengambil bulu itu. Jadi diludahi, Tuhan Yesus itu diludahi. Siapa di sini yang senang diludahi? Gak ada ya. Wih, katanya ludah itu bau ya adik-adik ya. Tapi apakah Tuhan Yesus balik meludahin serdadu-serdadu? Enggak. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia tetap diam. Jadi yang harus kita lakukan saat kita diolok-olok atau kita lagi marah, lebih baik kita diam. Supaya apa? Supaya kita tidak berdosa adik-adik ya. Sulit sih, nggak gampang, tapi kita harus belajar melakukannya, punya penguasaan diri. Ya, oke. Lalu singkat cerita ayat 32, Yesus disalibkan. Nah, di situ Tuhan Yesus disuruh bawa apa? Kayu salibnya sendiri. Itu berat adik-adik. Kalau adik-adik pernah nonton penyaliban Tuhan Yesus yang mendekati real, yang udah gede-gede ya, kalau yang kecil mungkin nggak berani. Ya, The Passion of Christ. Bagaimana Tuhan Yesus begitu susah payah naik ke Bukit Golgota. Sampai dia nggak kuat lagi dan ada satu orang yang disuruh untuk bawa itu salib sampai ke atas. Bayangkan, sudah bekas badannya dipukul, dicambuk ya. Cambuknya juga kalian tahu ya, cambuknya itu ada bola yang berduri-duri. Jadi waktu Tuhan Yesus dicambuk, itu dagingnya keangkut ya, cerah, keangkut ya. Lalu di situ juga dia pakai mahkota duri. Kebayang cenut-cenut kepalanya itu, seperti kakak bilang, nyut itu kalau kena dikit aja duri itu nyut, apalagi di kepala masuk ya, nembus ke tulang kepala, maksudnya nabrak tulang kepala ya adik-adik ya, itu sakit sekali. Nah, sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi, lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum, yaitu inilah raja orang Yahudi. Ya adik-adik ya.
Lalu di situ juga bersama-sama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Jadi dari mulai ayat 27 sampai ayat 38 ini tidak ada kata-kata yang menguatkan Tuhan Yesus ya secara saat itu. Tapi semua mengolok-olok, menghujat, meludahi, ya adik-adik, sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan secara manusia, secara perasaan, ya adik-adik ya. Orang-orang lewat aja hujat dia. Padahal selama ini Tuhan Yesus mengajar, menyembuhkan, ya, memberi makan. Tetapi apa? Di saat dia disalibkan, semua orang itu, banyak orang menghujat dia. Ketemu dengan orang yang olok-olok dia, yang ludahin dia, yang sesah dia, yang pukulin, yang cabukin. Ada yang orang lewat aja waktu lihat dia disalib udah kesakitan. Orang itu apa? Menghujat Tuhan Yesus, ya. Mereka menggelengkan kepalanya, ya. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya." Sebenarnya bisa nggak sih Tuhan Yesus turun dari salib itu? Dan kalau nonton film yang action, wah, biasanya itu jagoannya kalah duluan adik-adik. Atau tiba-tiba pas sudah mau akhir cerita, tiba-tiba si jagoan ini bisa jadi kuat lagi, dan dia gini, wah, dia balas semua orang yang jahatin dia, yang jahat-jahat itu, wah, dia habisin. Itu superhero di cerita di dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Dia bisa, dia Tuhan loh adik-adik. Apa yang nggak bisa dia? Tetapi dia ingin menggenapi janji Tuhan bahwa dia akan menyelamatkan umat manusia. Harusnya kita yang diolok-olok, harusnya kita yang diludahi, harusnya kita yang dimaki-maki, harusnya kita yang disalib, harusnya kita yang dihujat, harusnya kita yang disalibkan. Tetapi Tuhan Yesus, ya, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia apa? Mengosongkan dirinya, dan dia mengambil rupa seorang hamba, dan dia bahkan mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus kita, dosa kita. Terutama yang mau kakak garis bawahi hari ini, dosa perkataan. Tolong, kita harus belajar menggunakan mulut kita. Hendaklah apa yang keluar dari mulutmu itu perkataan yang baik, yang membangun. Jangan sebaliknya, yang jahat, yang kotor, kebohongan. Itu harus dibuang dari kita di tahun integritas ini. Amin. Karena tahun integritas itu adalah kita harus meneladani dari kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Meskipun dia bisa, apa yang nggak bisa Tuhan Yesus lakukan? Tapi Tuhan Yesus memilih mengampuni. Bahkan dia mengajarkan berapa kali kita harus mengampuni? 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas Yesus, ya. Lalu singkat cerita, bagaimana Tuhan Yesus? Di ayat yang 45, Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani," artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Nah, adik-adik,
Sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, ada di sebelah kiri kanannya waktu dia disalib ada siapa? Penyamun. Satu menghujat dia, satu diselamatkan. Ya, jadi dikatakan yang satu bilang gini, kalau memang kau anak Allah, kenapa kau gak bisa selamatin dirimu sendiri dan kami? Katanya gitu. Terus sama-sama kamu sama kami ini disalib juga, bentar lagi kita mati. Tetapi yang satu bilang apa? Hei kamu harus lebih hormat kepada Tuhan. Terus dia bilang begini, Tuhan, ingatlah aku saat engkau datang sebagai raja. Dia bilang, Tuhan Yesus apa? Saat ini juga kau terima keselamatan. Dan kau akan bersama dengan aku di Firdaus. Jadi yang satu diselamatkan, yang satu memilih untuk menghujat Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu hari ini kita mau janji di hadapan Tuhan. Janji dengan dirimu, minta Roh Kudus. Karena apa? Untuk menjaga mulut kita ini kita nggak bisa dengan kekuatan kita. Kita harus minta pertolongan Roh Kudus. Kita minta Tuhan Yesus, Roh Tuhan Yesus itu sendiri yang menolong kita untuk memampukan kita berbicara yang baik. Ya, bisa ya adik-adik ya. Karena dengan kekuatan kita sulit. Kak, keceplosan lagi. Aku tadi ngomong jorok lagi. Ingat loh, ingat setiap kali kalian mau ngomong kotor, ingat Tuhan Yesus disalib untuk dosa-dosamu. Jadi jangan lagi kita membuat Tuhan Yesus disalib dalam hidup kita. Kita lakukan dosa, tapi kita mau pilih apa? Mengampuni. Saat kita diolok-olok, bahkan saat kita marah, teladan yang berikan Tuhan Yesus apa? Diam. Bisa? Hari ini pesan firman Tuhan yang Kak Penny sampaikan, yang kakak mau garis bawahi. Di tahun integritas ini kita harus meneladani hidup dari Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih bahwa Engkau mati untuk kami Tuhan di kayu salib. Bahwa Tuhan sudah menebus dosa kami. Tuhan yang menggantikan kami di kayu salib. Bagaimana Engkau diolok-olok, bagaimana Engkau dihujat, tetapi Engkau tetap diam dan mengampuni Tuhan. Itulah yang mau kami teladani di tahun integritas ini. Roh Kudus kami minta Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus turun atas setiap anak-anak sekolah minggu GBI RR 70. Turun Tuhan atas hati setiap anak-anak yang melipat tangan dan menutup matanya. Berdoa sungguh-sungguh, bertobat sungguh-sungguh pada pagi hari ini. Mereka mau minta Engkau Roh Kudus turun dalam hatinya, memenuhi hati setiap anak-anak ini ya Tuhan, untuk memampukan mereka mengekang mulut mereka, sehingga mereka selalu mengatakan yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang membangun, bukan kutuk dan dosa Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Roh Kudus penuh dalam hati setiap anak-anak. Engkau yang membantu mereka untuk melakukan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.
Anak-anakku sekalian, angkat tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat dari Bapa di sorga. Berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa, turun atasmu oleh putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai memberkati engkau dalam seluruh kehidupanmu. Haleluya. Selamat